Yang ketiga, Taqrirah. Yang keempat, Hamiyah. apa? Hamiyah. Oke, langsung saja ke sunnah qauliyah. Coba dibaca Mbak Mahmudah, sunnah qauliyah itu apa? Sunnah qauliyah adalah bentuk perkataan atau ucapan yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW yang berisi berbagai tuntunan dan petunjuk syarak, peristiwa-peristiwa atau kisah-kisah baik yang berkenan dengan aspek akidah, syariah maupun akhlak. Ya, kata kuncinya di mana itu? Bentuk perkataan atau ucapan yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi ini ibu kasih kata kunci ya. Kata kuncinya apa tadi? Perkataan. Perkataan. Perkataan siapa? Perkataan siapa? Nah, Nabi. ya, sandarkan pada perkataan Nabi ya. Itu ada contohnya dari hadis tentang belajar dan mengajarkan Al-Quran. Siapa yang mau baca hadisnya? Siapa? Nabila. Baca Nabila. Yang mana Nabila? Ya. Hadis tentang belajar dan mengajarkan Al-Quran. Al-Rasulullah radhiyallahu anhu an-Nabi sallallahu alaihi wasallam khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Rawahu Bukhari. Ya, jadi hadis riwayat Bukhari. Artinya baca Mahmudah. Artinya dari Utsman radhiyallahu anhu Dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, orang yang paling baik di antara kalian adalah seorang
apa? Oh, daging biawak. Maaf. Itu dari pada suatu hari Nabi Muhammad SAW disuguhi makanan. Nah, diantaranya daging zab. Beliau tidak memakannya, sehingga Khalid Ibnu Walid bertanya, apakah daging itu haram ya Rasulullah? Dia menjawab, tidak. Nah, akan tetapi daging itu tidak terdapat di negeri kaumku, karena itu aku tidak memakannya. Khalid berkata, lalu aku pun menarik dan memakannya, sementara Rasulullah melihat ke arahku. Nah, itu ketetapannya itu yang seperti apa dari hadis tersebut? Bahwa daging itu tidak haram karena Nabi Muhammad sudah menetapkan. Kemudian yang keempat, langsung yang terakhir itu sunnah apa? Hamiyah. Sunnah hamiyah itu sunnah yang seperti apa? Dibaca bareng-bareng. Sunnah Hamiyah adalah sesuatu yang dikehendaki Nabi Muhammad SAW lalu belum dikerjakan. Kata kuncinya itu apa? Dikehendaki tetapi Belum belum dikerjakan. Dikehendaki tapi belum dikerjakan. Nah, contohnya dari riwayat, dari hadis riwayat Bukhari. Mbak Nabila dibaca artinya Mbak Nabila dari riwayat hadis riwayat Bukhari. Dari Rabi'ah bin Abu Abdurrahman berkata, aku mendengar Anas bin Malik radhiyallahu anhu sedang menceritakan sifat-sifat Nabi Muhammad SAW. Katanya, beliau adalah seorang laki-laki dari suatu kaum yang tinggi dan juga tidak pendek. Kulitnya karena tidak terlalu putih dan tidak pula terlalu kecoklatan. Rambut beliau tidak terlalu keriting dan tidak lurus itu ada termasuk juga dalam hal ini adalah silsilah dan nama-nama serta tahun kelahiran beliau. Adapun himah artinya itu hasad. Beliau misalnya ketika beliau itu hendak menjalankan puasa tanggal 9 Asyura, itu diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Itu berarti sunnah hamiyah dikehendaki tapi belum dikerjakan. Ini dari perkataan orang lain. Perkataan orang lain seperti contoh tadi dari Rabi'ah bin Abu Abdurrahman berkata, aku mendengar Anas bin Malik radhiyallahu anhu menceritakan dari sifat Nabi. Nah, ini Anas bin Malik radhiyallahu anhu sudah menghendaki bahwa sifat-sifat Nabi itu seperti itu. Sudah dikatakan tadi ya, ada badannya tinggi, kemudian juga tidak pendek, gitu ya. Dari rambutnya itu sudah dikatakan oleh Anas ya, Ibnu
Rasulullah SAW bersabda, orang mukmin yang satu dengan mukmin yang lain bagaikan satu bangunan, satu dengan lainnya saling mengokohkan. Itu berarti. Oke. Ada pertanyaan selanjutnya. Sunnah kalian itu sunnah yang seperti apa? Apa yuk? Kalau lihat itu yang tadi pertama loh. Perkataan. Kata kuncinya perkataan yang disandarkan kepada Nabi Muhammad. Kemudian maju siapa yang mau jadi relawan? Nanti ibu kasih poin plus. Ayo, masa nggak ada yang mau? Ayo satu lagi, satu anak. Cepat. Nanti ibu kasih itu, kasih pulpen sebagai hadiah atau nanti pas istirahat tak kasih jajan buat buka. Ayo siapa? Nggak ada yang mau? Ya udah, tak tunjuk lagi. Mau muda, maju ke depan. Itu ya. Nomor berapa? Dua. Putar lagi. Sama kan? Ya, makasih. Udah, coba. Mau milih ya? Nggak bisa milih, kan udah ya, berarti tiga ya. Coba dibuka tiga. Apa yang dimaksud sunnah takriyah menurut istilah? Ayo, sunnah takriyah, sunnah yang Sunnah benar. takriyah adalah sunnah yang merupakan Apa kata kuncinya? Ingat kata kuncinya? kata kuncinya ketetapan. Iya, coba dijabarkan. Sunnah takriyah. Sunnah takriyah adalah sunnah yang berupa ketetapan Nabi Muhammad SAW. Udah seperti itu, cukup. Coba ke belakang, duduk, dibaca bukunya. Sunnah takriyah adalah sunnah yang berupa ketetapan Nabi Muhammad SAW. Ya, stop. Benar atau enggak? Benar. Benar. Nah, kenapa ibu buatkan kata kunci seperti ini? Karena biar kalian dalam menghafal. Tadi kamu sebut. Ya, pokoknya ingat ya kata kuncinya ya, diingat ya. Nanti mengenai penjabaran kalian pasti bisa lah. Pokoknya itu disandarkan kepada Kanjeng Nabi. Sampai di sini saja pelajaran kita pada hari ini mengenai sunnah-sunnah Nabi. Untuk pertemuan selanjutnya, oh ya, ibu mau tanya dulu sama tadi yang belum ketujuh siapa? Udah semua belum? Yuli belum ketujuh ya? Sama Dima ya? Nanti dulu. Mumpung masih ada waktu ya. Yang